Saudara-saudara, kali ini Nalar mendapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai dengan Samara Amani. Samara, banyak dari kita sudah mengenal dia, adalah seorang anak muda praktisi politik. Dia aktif di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dan sebelumnya di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kini, dia menempuh studi lanjut di tingkat master di bidang Public Policy and Media di New York University atau NYU di New York, Amerika Serikat. Meski masih muda, pengalamannya sudah sangat banyak. Dan demikian juga dengan refleksi dan pemikirannya. Kini kita akan berbincang-bincang mendalami sebagian pemikiran dan refleksi Samara tentang politik, Indonesia, dan anak muda. Selamat datang di kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Selamat malam, Samara. Terima kasih waktu yang diberikan untuk ngobrol-ngobrol bareng kami di Nalar. Senang sekali di antara kesibukanmu studi sekarang di New York, menyediakan waktu untuk ngobrol kita malam hari ini di waktumu atau pagi hari ini di Indonesia bagian barat. Samara, boleh nggak kamu cerita untuk memulai perbincangan ini? Yang kamu kerjakan sekarang ini apa? Tentu kita tahu bahwa kamu salah satu seorang aktivis politik, seorang perempuan yang sangat aktif di bidang politik. Tapi bisa nggak kamu cerita juga mengenai latar belakang pendidikanmu, mengapa dulu masuk ke politik, yang sekarang dikerjakan, belajar apa, kira-kira itu, agar mengenal saja lebih jauh tentang itu. Yap, Mas Yanuar. Pertanyaan kenapa masuk politik itu adalah pertanyaan yang paling sering saya dengar dalam hidup saya semenjak masuk ke politik. Ya, jadi saya masuk ke politik, tentunya mungkin banyak orang yang menganggap saya identik dengan PSI ya, karena memang saya masuk ke politik karena PSI. Dulu saya kuliah S1 di Paramadina, ambil jurusan komunikasi, terus saya sempat bantu Pak Ahok di Balai Kota sekitar 6 bulan untuk bantu simplifikasi perizinan. Kemudian juga ya bantu-bantulah mendukung beliau ketika Pilkada Jakarta, meskipun pastinya kontribusinya tidak sebesar banyak orang-orang lain, tapi dalam perjalanan proses politik di Pilkada itu, kemudian saya ketemu dengan teman-teman PSI, Raja Juli Antoni, Grace Natali. Nah, dalam prosesnya itu kemudian mereka mengajak saya untuk masuk ke politik, lebih tepatnya masuk ke politik praktis ya, masuk ke PSI. Dan waktu itu saya menerima gitu, walaupun sempat gundah juga nih, yakin gak masuk partai politik. Alasannya sebenarnya sederhana, Mas Yanuar, kenapa saya masuk ke politik. Saya memang dari dulu tertarik ya dengan isu-isu politik gitu. Cuma dulu saya menganggapnya saya tuh maunya menjadi pengamat politik aja lah, atau akademisi yang bergelut di bidang politik, atau mungkin aktivis aja gitu, nggak menjadi politisi atau nggak menjadi praktisi secara langsung. Alasannya karena ya kita menganggap politik kotor, kita tidak percaya partai dan lain sebagainya. Tapi semenjak saya itu kerja di Balai Kota, saya ketemu banyak birokrat. Anggapan saya birokrat itu semua buruk sebelum saya masuk ke Balai Kota. Tapi di Balai Kota tuh saya bertemu dengan birokrat-birokrat bagus. Terus saya melihat bagaimana juga para politisi ya, termasuk gubernur, kemudian anggota DPRD itu punya keluasaan dan kewenangan yang begitu luas untuk mengambil kebijakan. Dan kalau ada satu kebijakan yang hanya butuh surat tanda tangan gubernur, itu betul-betul mengubah kehidupan banyak orang. Jadi ya saya mulai melihatnya, perspektif saya berubah gitu, bahwa kalau birokratnya itu dipimpin oleh orang yang baik dan birokratnya juga baik, ya kita bisa membawa perubahan gitu loh buat Indonesia gitu. Jadi itu sebenarnya alasannya saya kemudian masuk PSI, karena saya anggap juga partainya masih baru, orang-orangnya juga masih baru, nggak ada dosa-dosa lama. Ya kita menganggap ini bisa jadi kendaraan lah untuk kita membawa perubahan itu. Tentunya nggak akan mudah, dan saya juga nggak mau ini ya Mas Yanuar ya, nggak mau sok suci. Kita harus sadar bahwa di politik tuh kita banyak sekali limitasi, apalagi semakin kesini makin sadar bahwa semua upaya yang kita lakukan itu dengan berbagai macam limitasinya gitu. Tapi at least kita mencoba dibanding tidak ada mencoba sama sekali gitu untuk mengubah politik Indonesia. I see. Sekarang apa? Kamu ada di New York sekarang ini?
Ya, sekarang jadi setelah pemilu 2019 kemarin, aku daftar Fulbright, Mas Januar, daftar beasiswa untuk ke Amerika. Pengen lanjut studi S2 karena memang merasa banyak sekali yang belum aku tahu waktu kemarin 2019, kayaknya masih kurang bagus nih. Ya udah, akhirnya sekarang aku ambil S2 di NYU. Gitu ya? Semacam sabbatical dari politik gitu. Betul, ya? Studi, betul. Kayaknya momen yang tepat kan, karena pemilu juga masih lama, masih tahun 2024. Ya kita kalau ditinggal bentar, PSI juga masih banyak orang-orang bagus yang bakal tetap menjalankan partai ini, institusinya berjalan. Jadi kayaknya ini momen yang tepat untuk kayak, ya betul, sabbatical leave lah, basically belajar dulu, banyak baca lagi, dan juga jadi refleksi kan ke apa pemilu kemarin 2019, melihat Indonesia dari jauh juga lebih clear gitu dibanding waktu kita nyalek pemilu. Dan ya di dalam politik itu kayaknya susah sekali gitu melihat segalanya, nggak mikir aja mungkin nggak sempat. Nah, betul. Itu juga aku rasakan kok waktu aku dulu berjarak dari Indonesia ya, dan dulu juga aku sempat berpikir juga ketika dipanggil pulang ke Indonesia kan, wah ini kayak apa ya birokrasinya ya. Tapi bekerja waktu itu, kalau aku di UKP 4, kalau kamu di gubernur kan, di kantor gubernur kan, juga nggak semua birokrat sebrengsek yang kita kira ternyata. Dan sekarang kamu dapat kemewahan, kalau aku boleh bilang ya, untuk berjarak dari Indonesia kan, merefleksikan. Nah, menurutmu sekarang kalau kita sedikit berjarak malah dari Indonesia, menurutmu gambaran kondisi sosial politik Indonesia masa depan itu, aku tidak mengatakan ideal ya, tapi seperti apa yang kamu bayangkan seharusnya, dan seoptimis atau sepesimis apa kamu melihatnya? Jadi dua ini, mumpung kamu sekarang berjarak, mumpung kamu sekarang mempelajari Indonesia dari jauh, pasti kamu punya bayangan. Indonesia yang kamu bayangkan, kondisi sosial politik atau dinamika sosial politiknya itu seharusnya kayak apa ya ke depan? Apalagi dengan berbagai visi yang digaungkan ini kan, Indonesia Maju, Indonesia 2045 dan lain-lain ini, harusnya kayak apa sosial politik? Lalu membaca situasi, seoptimis apa kamu? Atau sepesimis apa? Misalnya melihat polarisasi, melihat bagaimana kaum muda kita apatis atau tidak, bagaimana politik makin penuh kepentingan dan lain-lain, terserah. Tapi gimana kamu lihat? Iya, kalau aku sebenarnya sangat percaya dengan anak-anak muda, tapi seringkali ketika kita bicara anak muda itu kita bicaranya sangat superficial, Mas. Artinya anak muda itu dianggap cukup dengan direpresentasikan dengan beberapa anak muda misalnya dalam DPR atau dalam pemerintahan, atau diskursusnya bicara, oh kita pengen jadi anak muda tapi hanya sekedar gimmick gitu dengan pakaian-pakaian politisi yang pengen jadi anak muda gitu, yang kayaknya nggak banget gitu ya. Tapi persoalan-persoalan mendasar itu tidak pernah diselesaikan gitu. Artinya kita harus pahami ketika kita mau bicara soal anak muda, Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Maju dan lain sebagainya, kita harus lihat persoalan yang ada di anak-anak muda sekarang. Pertama, pengangguran terdidik itu adalah salah satu pengangguran yang paling tinggi di Indonesia. Itu dari sebelum COVID-19, itu adalah angka yang jelas, selalu ada pengangguran terdidik. Yang kedua, kalau kita lihat di daerah-daerah yang lebih urban seperti Jabodetabek, itu kan gentrifikasi makin marak kan, Mas. Jadi walaupun ya artinya walaupun ini adalah kota yang maju gitu dan lain sebagainya, tapi hanya 48% dari masyarakat secara umum yang memiliki rumah, artinya punya hak terhadap rumah mereka gitu ya, artinya bukan sekedar sewa tapi memiliki rumah. Terus yang juga kita harus pahami, ini setelah COVID-19 ini kan pengangguran naik dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang sangat prekariat ya, saya katakan ini orang-orang yang hidup dalam situasi ketidakpastian, anak muda, terus kemudian masyarakat yang menganggur dan lain sebagainya. Nah itu apa kebijakan yang bisa kita bantu untuk mereka? Apakah kita bisa menghasilkan misalnya rumah murah untuk mereka? Itu kan juga sesuatu diskursus yang ada, tapi kayaknya nggak asik buat politisi kita dan media kita juga untuk mengangkat itu gitu. Yang kedua juga saya lihat juga dari diskusi-diskusi yang sekarang ada itu, banyak banget anak-anak muda itu yang sangat underprivileged. Seringkali kita menganggap anak muda itu hidup dengan gadget mereka, dengan laptop, dengan HP dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya baik dari mereka yang bahkan hidup nggak memiliki itu semua, bahkan infrastruktur digital kita juga nggak cukup bagus untuk membuka akses informasi kepada semua orang. Akibatnya juga baik dari mereka yang juga timpang gitu. Begitu kalau misalnya ada kesempatan, misalnya kesempatan kerja, saya tuh akuin Mas Januar, kalau saya itu tidak disupport oleh orang tua saya, nggak mungkin lah saya misalnya bisa magang dan bekerja sana sini gitu.
Tapi kan banyak banget anak-anak muda yang membutuhkan ruang-ruang seperti itu untuk networking dan lain sebagainya. Kalau mereka digaji magangnya itu cuma di bawah 1 juta, mereka nggak cukup untuk menutupi transport mereka, underpaid, tapi overwork, basically jadi kayak buruh murah. Gimana kita bisa mengharapkan ada fondasi yang kuat gitu loh untuk bonus demografi, fondasi yang kuat untuk anak-anak muda yang bisa kritis terhadap demokrasi kita gitu. Kita tuh kadang mengharapkan sangat banyak terhadap anak-anak muda kita untuk kritis dong terhadap pemerintah, bicara dong demonstrasi dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang itu kan membutuhkan informasi, membutuhkan edukasi yang panjang. Kalau mereka tidak memiliki akses dan edukasi untuk bisa sampai ke tahap itu, kita nggak akan memiliki anak-anak muda yang kritis yang bisa menjadi fondasi sosial politik kita, Mas. Jadi menurutmu yang ideal atau dalam bayanganmu ya, kondisi sosial politik Indonesia ke depan itu seharusnya, to some extent ya kalau tadi bayangkan ya tadi dari yang kamu sampaikan tadi, harusnya situasi di mana anak muda itu terlibat ya, lebih terlibat. Tetapi kamu sendiri tidak begitu yakin melihat bagaimana anak muda sekarang ini, gitu atau gimana? Sebenarnya aku percaya dengan anak-anak muda ini. Yang paling penting sih menurut aku yang sebenarnya ya Mas, yang harus kita lakukan itu adalah justru menyadarkan mereka bahwa ada situasi di mana mereka harus menuntut hak-hak mereka. Itu yang menurut aku penting. Situasi menyadarkan ini dilakukan nggak sekarang? Adakah upaya yang cukup sistematik atau cukup terorganisir atau cukup terarah gitu untuk membangun kesadaran anak muda ini? Atau anak muda ini menurutmu tanpa sadar dibiarkan saja, cuma menjadi konsumen gitu ya? Entah mulai dari konsumen gadget, konsumen ekonomi sampai konsumen politik gitu. Atau menurutmu gimana? Aku bisa bilang terbatas. Ada yang mungkin melakukan itu, misalnya aku lihat juga banyak gerakan-gerakan aktivisme yang coba menyadarkan itu, walaupun ya masih terbatas pada daerah-daerah urban dan terdidik ya, kalau boleh jujur. Yang kemudian juga kalau politisi kita sih, kalau partai politik sih, aku justru nggak melihat secara jelas sih Mas pada umumnya gitu ya. At least kita PSI lagi mencoba, itu pun juga nggak gampang. Karena merich anak muda melalui partai politik itu berat sekali gitu, karena ada distrust, selalu ada distrust antara partai politik dengan anak muda gitu. Politisi kita pada umumnya saya kira masih sangat terbatas untuk sampai ke level itu gitu. Artinya ini sih sebenarnya persoalan saya yang sebenarnya dari dulu kemarin tuh udah sangat aku pikirin ketika pemilu 2019 itu adalah melihat bahwa apa yang akan terjadi terhadap anak-anak muda yang terus kita bicarakan secara terus-menerus ketika pemilu selesai gitu. Ya, ketika pemilu selesai tiba-tiba udah begitu aja. Dan kalau boleh jujur ketika pemilu 2019 ini diskursus yang hadir soal anak muda itu kan gimmick sekali gitu. Kita bisa lihat nggak ada misalnya upaya untuk juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendasar yang memang menghantui kehidupan mereka gitu. Gimana kita bisa jamin bahwa kalau ada anak-anak muda yang sekarang lulus kuliah atau lulus dari SMK mereka bisa mendapat pekerjaan gitu. Ketika pengangguran terdidik itu tinggi gitu. Itu kan sebenarnya menunjukkan Mas bahwa ada persoalan demand industri yang nggak sesuai dengan lulusan kita gitu. Nah itu gimana kita menyelesaikannya kalau kita nggak ada upaya gitu? Menurutmu Samara? Lepas dari kaitan dengan partai politik manapun, menurutmu kalau dari entah data, entah feeling, entah intuisi, sebenarnya anak muda Indonesia sekarang ini sejauh apa tertarik pada politik menurutmu? Kalau lihat dari berbagai survei sih, kalau gue jujur, interest anak muda tuh nggak berbeda jauh dengan interest generasi-generasi sebelumnya gitu. Jadi mungkin ya so-so lah ya, artinya nggak bisa dibilang juga 100% tidak tertarik, tapi juga nggak bisa dibilang 100% tertarik. Tapi juga anak muda ini kan banyak, kadang kita suka menganggap ini satu kategori gitu. Ketika kita melihat masyarakat, kita tuh melihat masyarakat itu kan banyak, sama seperti anak muda gitu. Ini kan nggak satu kategori di mana anak muda tuh urban saja, tapi juga ada anak muda yang jadi petani, ada anak muda yang juga mereka memang, kalau misalnya saya dari Jakarta karena dulu dari Dapil, saya lihat juga banyak anak-anak muda itu yang lulus SMK tapi susah cari kerja, yang hidup juga banyak di pinggiran rel kereta api, di daerah-daerah yang sangat kumuh, yang memang akses mereka sangat terbatas gitu. Jadi nggak semua orang bisa kita ajak tertarik dengan politik, Mas. Kalau misalnya memang mereka belum keluar dari situasi di mana mereka memikirkan survival mereka saja gitu. Karena ini Mas persoalan kita juga sebagai politisi ya. Dan mungkin juga ya ini poin tugas kita semua lah, bukan hanya politisi, media dan lain sebagainya, adalah kadang kita tuh tidak bisa melihat relasi antara politik dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dianggapnya nggak punya waktu lah mikirin politik itu debat-debat di TV lah kira-kira.
relasi antara politik dengan kehidupan sehari-hari ya. Betul. Padahal itu kan sangat berkaitan gitu. Kalau kita bicara soal survival, makanya saya tadi bilang kayak soal upah magang anak muda lah, upah UMR lah, atau mereka hak mereka untuk mendapatkan rumah yang layak dan lain sebagainya, itu kan semua isu-isu politik sebenarnya. Tapi kadang-kadang itu relasinya banyak orang-orang yang tidak memahami ada relasi antara politik, pengambilan keputusan, partai politik, ya kan, pemerintah, DPR, dengan itu semua gitu. Jadi itu sebenarnya juga tugas kita ke depan. Ini sebenarnya Mas kayak ayam sama telur sih kalau boleh jujur gitu. Jadi ada satu kelompok, ada anak-anak muda dan juga masyarakat yang mungkin hidup dalam ketidakpastian ini ya, dalam situasi yang sangat prekariat ini, yang mereka harus memikirkan survival mereka dan hari-hari mereka. Kalau bahasa kasarnya dulu Pak Ahok suka ngomong itu adalah dompet, perut gitu ya, dan lain-lain. Nah sekarang gimana mereka bisa memikirkan yang lebih dari itu kalau itu adalah hal-hal yang memang sangat urgent buat kehidupan mereka. Tapi secara bersamaan politik itu yang menentukan hal itu semua untuk mereka gitu. Jadi susah gitu untuk kemudian kita harus memikirkan gimana caranya kita menyadar kepada mereka, oh ini harus ada gerakan politik, karena kalau tidak ada gerakan politik atau upaya juga kamu untuk memilih orang, ya kamu akan terus hidup dalam situasi ini. Betul. Samara, aku baru saja ngobrol dengan salah seorang teman yang bekerja di lembaga internasional yang melakukan survei. Mudah-mudahan bisa dirilis dalam waktu dekat ya. Tapi survei ini kira-kira begini hasilnya. Mereka menanyakan kepada anak-anak muda berusia 18 sampai 21 tahun. Bertanya mengenai apa yang ada di benak mereka ketika mereka ditanya, ketika mereka dihadapkan pada gagasan mengenai masa depan dan di mana mereka mau bekerja. Yang muncul pertama-tama adalah perusahaan-perusahaan yang kalau bukan startup seperti Gojek atau seperti Bukalapak atau Tokopedia, macam-macam seperti itu yang mereka ada di kepala mereka, tapi bekerja di sektor privat. Itu temuan pertama. Temuan kedua, ketika ditanya mengenai bayangan gaji yang ideal lulusan S1, di luar dugaan mereka memberikan angka yang sangat fantastis. You wouldn't believe it. Mereka merasa bahwa lulusan S1 dari Indonesia ini saat ini mesti digaji langsung di atas 10 atau 15 juta. Saya tanya, karena saya nanyakan apakah survei ini official atau tidak, akan rilis atau tidak. Dia mengatakan, kami sendiri belum tahu mas saya akan rilis atau tidak, karena ini kok kayaknya akan kontroversial. Saya nanyakan dari mana yang disurvei siapa saja. Tapi dari obrolan ini, bahkan kalaupun saya menganggap ini mungkin reliability-nya tidak setinggi yang survei-survei pada umumnya, tapi pembicaraan ini membuat saya jadi berpikir, yang ada di benak anak-anak muda ini jangan-jangan memang sesuatu yang lebih pragmatis gitu. Sehingga yang kamu omongin tadi, mengkaitkan antara kehidupan sehari-hari dengan kebijakan publik, kalaupun tidak dengan politik langsung gitu kan alurnya gini, ini politik turun ke kebijakan publik, turun ke kehidupan kita sehari-hari. Mungkin memang tidak nyampe. Menurutmu gimana? Menarik sekali tuh kalau findingnya betul ya, surveinya betul ya, tentunya. Susah mengomentarinya kayak gimana, cuma itu sih mas, kalau aku sih percaya memang kadang-kadang kita tuh artinya kita menaruh, memang wajar lah, itu wajar, menaruh harapan besar terhadap generasi muda gitu, menganggap bahwa ini adalah generasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari survei-survei, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, sebagai politisi yang harus melihat survei setiap saat, makanya aku nanya ke kamu kan iya, lebih penting kan untuk memahami survei literate daripada aku kali. Dari tahun 2017 sampai sekarang gitu, kalau kita lihat terus sikap-sikap politik anak muda ya, artinya sikap berbagai macam lah, sikap isu apa yang menjadi concern kalian, terus kemudian sikap kalian terhadap berbagai isu, terhadap toleransi dan lain sebagainya, itu jujur aja kalau boleh jujur, itu tidak jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Mungkin ya memang apa ya mas, bayangan juga misalnya bekerja di sektor privat
itu juga lebih di dalam lebih masuk ke dalam imaji banyak orang gitu. Saya kalau misalnya kita mau jujur, menjadi gubernur itu kan sesuatu yang seolah-olah tidak ada stepnya. Kalau misalnya kita tanya ke banyak orang gitu, oh kamu pengen jadi gubernur gitu, itu kan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Kenapa sangat jarang terjadi? Karena orang nggak tahu stepnya apa kalau saya pengen jadi gubernur. Sementara kalau misalnya bekerja di perusahaan ya, itu kan ada step yang jelas misalnya. Pengen jadi manajer misalnya di perusahaan, oh misalnya pengen inilah kerja di tambang atau apa, oh berarti ambil mungkin teknik perminyakan, teknik industri dan lain sebagainya gitu kan. Belajar yang bagus, IPK yang bagus ya kan. Siapa tahu nanti direkrut dengan perusahaan yang bagus, dan kalau dia kerja bagus gitu sistemnya lebih jelas bisa naik ke jabatan tertentu. Sama seperti PNS juga kan, sebenarnya lebih jelas walaupun ya tentu lebih kompleks ya kalau dalam birokrasi kita, tapi kan itu kan ada sebuah kepastian tentang proses itu. Tapi kalau misalnya imaji tentang masuk ke dalam politik Indonesia, itu kan susah sekali. Mau masuk partai politik, gimana cara masuk partai politiknya? Apa saya harus kenal orang? Kan nggak mungkin saya ketok kantor partai, saya mau jadi kader. Itu nggak semua partai bisa terbuka seperti itu misalnya. Kalau udah punya KTA partai kan belum tentu besok bisa dapet caleg. Dan itu kan prosesnya sangat sulit, kompleks gitu. Udah hebat, udah top, udah segala macam, belum tentu pun bisa dapat tiket jadi calon gubernur. Jadi artinya imaji itu emang di luar pikiran banyak orang, dan banyak juga mungkin dari mereka yang menganggap ya jujur aja memang betul Mas ya, pragmatis ujungnya pada akhirnya saya kuliah memang untuk bekerja dan untuk mendapatkan gaji yang layak. Jadi ya karena memang juga susah untuk keluar dari pikiran itu, which is sebenarnya kalau kita mau jujur ya Mas, kalau kita mau lebih realistis terhadap dunia ini ya memang mayoritas orang akan seperti itu gitu loh. Kita juga nggak bisa mengharapkan semua orang akan menjadi superhero di negara ini gitu. Ya kan? Kita butuh kalau 30 orang aja yang mau jadi superhero dan berani, mudah-mudahan udah cukup gitu, untuk step awal. Kalau begitu, menurutmu seberat apa sebenarnya beban yang ditanggung anak-anak muda kita ini? Seberat apa beban di pundak anak-anak muda ini untuk, kalau aku boleh bilang ya, mewujudkan harapan atau mimpi atau cita-cita Indonesia maju? Gini Samara. Konteksnya adalah kita sudah mencanangkan ini sebagai negara. 2045 Indonesia itu mau jadi negara maju. Mau duduk sejajar sama tinggi dengan para pemimpin dunia. Bahkan ada target. Tahun 2045 itu ekonomi kita harus menjadi ekonomi nomor 4 atau nomor 5 di dunia ini. Ya kan? Ketika kita berulang tahun ke 100 nanti. Lalu selalu diomongkan bonus demografi. Saya mencoba realistis melihat yang kita punya apa sekarang ini, baik dari sisi ekonomi, sisi politik, sisi sosial, sisi budaya, dan kemudian saya merasa saya terbentur dengan sebuah realita. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak muda? Karena 2045 itu zamanmu nanti, zaman generasi di bawahmu, malah mungkin adik-adikmu, ya kan? It means 25 years from now, ya kan? Mereka, kalau saya mengatakan mereka siap atau tidak, itu kok kayaknya saya melepas tanggung jawab gitu. Tapi kalau aku bilang seperti apa mereka disiapkan, it raises question. Ada nggak sebenarnya upaya kita menyiapkan generasi muda? Jangan-jangan bebannya banyak banget di pundak mereka, dan mereka nggak sadar mereka punya beban itu loh sebenarnya. Terus kemudian tanpa sadar aja kita kayak sleepwalking gitu kan, sampai 2045 kita nggak ngerti sampai di mana, akan jadi kayak apa 2045 nanti. Menurutmu gimana? Iya, tiba-tiba saya jadi kepikiran Mas Junior ngomong 25 tahun dari sekarang. Wah, usia saya udah mau 50 tahun tuh, nanti pas 100 tahun Indonesia tua juga. No. 50 years would be your year loh ya. Iya, betul. When you will be there, pas matang-matangnya, pas kamu ada puncak karirmu, itu generasi kamu. Benar sih, kalau dipikir-pikir benar. Itu puncak karir ya, 50-an tahun itu benar. Menarik. Ya pastinya tentu ada terlalu banyak beban, tapi juga kadang-kadang tuh saya melihat kita sedang menaruh beban, tapi kita tidak tahu siapa yang kita taruh, kita menaruh beban pada siapa gitu Mas. Kita seolah melihat ini ada sebuah kelompok yang abstrak bernama anak muda gitu, tanpa kita memahami siapa anak muda gitu. Nah, menurut saya sebelum kita menaruh beban, kita harus lihat apakah mereka sudah bisa lepas dari beban-beban yang mereka alami dulu gitu.
Maksud saya itu makanya tadi kenapa saya bilang kita harus selesaikan fondasinya dengan anak-anak muda ini. Kita harus jamin bahwa mereka punya akses terhadap pendidikan. Sekarang kita lihat aja maksudnya nggak semua orang bisa misalnya mendapatkan akses kuliah yang baik gitu. Artinya kuliah itu kan bukan hanya sekedar masuk kuliah gitu, tapi kan juga prosesnya dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan itu tuh kan nggak gampang. Kenapa banyak anak-anak yang misalnya dari keluarga yang mungkin lebih mampu bisa masuk kampus-kampus bagus dan lain sebagainya, karena mereka memang dipersiapkan untuk itu dari muda, sudah bimbel dari kecil, sudah les dan lain sebagainya sehingga bisa sampai tahap itu. Nah ini kan ada starting point yang tidak sama di antara semua anak muda ini. Khawatirnya saya bukan akan apakah anak muda akan mampu. Saya kira generasi manapun pasti akan ada satu orang-orang yang mampu mencoba mewujudkan mimpi-mimpi yang ada gitu. Baik itu mungkin generasi milenial atau generasi Z yang nanti akan menjadi berada di puncak karir, itu pasti akan ada lah orang-orang yang mampu. Tapi persoalannya sebenarnya menurut saya yang harus kita pertanyakan, apakah kita bisa nggak kita membuat anak-anak yang lain ini juga ikut berkontribusi gitu. Jadi jangan kayak regenerasi yang sifatnya elitis gitu loh mas menurut saya. Ya. Yang saya khawatirkan itu adalah kita mencoba regenerasi terjadi, tapi regenerasi yang sifatnya elitis gitu. Yang mungkin ya memang hanya dimiliki oleh anak-anak yang memiliki starting point yang lebih panjang, memang privilege dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan yang misalnya di daerah rural yang mungkin tidak memiliki akses dengan sama dengan seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tidak punya akses yang baik terhadap pendidikan, terhadap informasi dan lain sebagainya? Nah, kalau kita bisa selesaikan ini, paling nggak kita selesaikan dasarnya dulu, kasih mereka coba bicarakan gimana cara supaya nggak ada lagi pengangguran terdidik. Bicarakan gimana cara kita supaya bisa jamin bahwa semua anak yang misalnya bekerja atau magang dan lain sebagainya itu memang betul-betul mendapatkan mentoring yang baik, bukan hanya untuk dieksploitasi dan lain sebagainya. Kalau kita selesaikan fondasi ini, ya kita akan bisa perlahan-lahan, nggak akan bisa langsung selesai, tapi perlahan-lahan kita punya 20 tahun misalnya menuju itu, kita akan selesaikan masalahnya gitu. Jadi kalau kita selesaikan fondasinya, kita bisa lakukan gitu. Dan menurut saya juga penyelesaian masalahnya itu bukan hanya kayak generasi yang atas ke generasi yang bawah atau apapun itu, justru ini harus kerjasama antar generasi, baik yang mungkin anak muda yang privilege membantu yang underprivilege, sebaliknya juga seperti itu gitu. Jadi lintas generasi, lintas status sosial dan ekonomi, baru kita bisa bangkit ke sana gitu. Fondasi negara kita ini kan gotong royong, tapi kayaknya tuh semakin lama saya ngelihat itu semakin hilang gitu loh mas. Dari cara kita bernegara, menurut saya itu fondasi yang penting lagi untuk kita ingat sih menurut saya. Walaupun itu kesannya mungkin bagi banyak orang, aduh normatif banget sih gotong royong. Tapi saya, semenjak saya di Amerika nih, at least saya ngerasa itu adalah fondasi yang penting sekali gitu. Melihat betapa individualistiknya gitu, banyak banget orang Amerika, dan approach mereka terhadap kebijakan yang sangat individualistik gitu. Kita justru harus bisa membangun approach kebijakan yang berdasarkan gotong royong gitu, yang membantu orang-orang ini untuk keluar dari persoalan mereka, untuk kita bisa sampai ke puncak 2045 nanti. Ya, sangat paham. Tapi saya mau mengangkat satu hal ini, Samara. Kamu bilang gotong royong, dan sekarang saya tinggal di desa, dan saya yang namanya gotong royong itu memang ya dialami betul kan ya. Tapi saya sangat gelisah ini dengan satu situasi pembelahan, polarisasi. Saya nggak tahu sejauh apa kamu mengamati, tapi saya mengamati tidak hanya di sosial media, tapi juga mengamati dari perbincangan, persentuhan dengan berbagai kelompok. Saya melihat begini, makin terpolarisasi kita ini, dan itu sampai ke anak muda. Maksud saya adalah, kalau dulu mungkin awalnya adalah polarisasi itu politik dan sangat kasuistik. Misalnya dulu secara politik ya, soal Ahok, Anies misalnya. Lalu kemudian menjadi melebar lagi ketika pemilu, kalau kamu masih ingat. Ya kan, Cepong Kamret, ingat itu? Ya pasti tentunya. Tapi lalu kemudian, ya. Nah betul, Cepong Kamret. Tapi lalu kemudian kita juga melihat bahwa ketika dari kubu oposisi justru direkrut masuk ke dalam kabinet, orang bingung mau Cepong sama Kamret. Lawang dua-duanya ada pada pemerintahan yang sama. Maka lalu muncul pembelahnya adalah pemerintah atau non-pemerintah. Kalau mengkritik pemerintah, itu cepat sekali dilabeli sebagai anti pemerintah. Padahal kritik dan anti itu kan dua yang berbeda. Dan saya merasakan ini, karena saya mengamati, saya ikut banyak WhatsApp group,
saya mengamati di Twitter, saya mengamati di Instagram. Kebetulan dulu yang gue kerjakan juga bidang studiku itu dulu kan. Aku itu seorang etnografer online etnografer. Jadi aku mengamati ini, oh kayak gini nih pembelajaran. Satu pertanyaan program, kamu merasakan nggak? Nomor satu. Nomor dua, kalau kamu tidak merasakan, yang kamu rasakan apa? Kalau kamu merasakan, menurutmu polarisasi seperti ini bisa dijembatani nggak? Aku agak khawatir soalnya ke depannya. Kalau polarisasi ini dibiarkan. Dan ini kalau ini terus dibiarkan, kita sebentar lagi 2024 bahkan beyond itu 2045 itu cuma mimpi itu beneran nanti. Kalau kita kayak gini terus itu. So, sekali lagi. Kamu merasakan nggak? Kalau kamu nggak merasakan, yang kamu rasakan apa? Kalau kamu merasakan, gimana menjembatani ini? Tentunya merasakan pastinya. Mas Yanuar sebagai pengguna Twitter dan berbagai macam platform media, tentunya polarisasi seperti itu tuh real banget dan nggak bisa kita hindari ya. Artinya terutama di sosial media itu luar biasa sekali. Ketika kita nge-tweet apapun itu pasti akan gampang diserang gitu ya. Apapun itu gitu, mau baik ataupun buruk gitu. Dan kadang-kadang orang juga nggak mampu lagi melihat secara objektif, nggak bisa keluar dari politik partisan, kacamata politik partisan. Apakah bisa dijembatani atau enggak? Sebenarnya bisa. Buktinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa melakukan itu gitu. Sebenarnya bisa. Tapi persoalannya adalah seberapa mampu menjembataninya terhadap masyarakat yang memang fanatik, dan itu juga saya agak nggak paham ya. Karena sebenarnya gini Mas Yanuar, saya merasa bahwa fanatisme itu sebenarnya juga nggak hadir di semua orang. Pastinya ada yang fanatik sekali. Dari kelompok-kelompok yang fanatik, baik itu yang pro pemerintah maupun yang oposisi, pasti fanatik dan akan selalu bertentangan, gitu ya. Nggak akan ketemu gitu. Dan itu akan sulit untuk dijembatani. Tapi yang paling penting buat saya adalah masyarakat umum, secara umum. Nah ini yang lebih penting buat saya. Kalau masyarakat secara umum itu memang mampu dijembatani, dan saya yakin akan mampu dijembatani. Saya yakin nggak semua dari masyarakat kita yang terus-terusan bicara politik setiap saat. Dan saya kira sebenarnya rekonsiliasi alami itu sudah terjadi lama. Tapi memang ada kelompok-kelompok yang fanatik saja di sosial media, dan karena algoritma dan kita hidup dalam bubble, kita makin merasa polarisasi itu semakin real karena kita terus melihat berbagai macam materi yang memang terus diproduksi untuk ya memicu amarah kita lah atau memicu polarisasi tersebut, dan itu memang itu yang terjadi dengan era sosial media ini. Kalau mau jujur Mas, secara umum kita akan menyelesaikan ini. Secara umum ya, saya nggak bilang semua. Kalau semua saya agak skeptis kalau kita akan mengatakan bahwa tidak akan ada polarisasi lagi. Enggak, saya pasti yakin akan selalu ada polarisasi dimanapun, dan itu kayaknya memang sebuah keniscayaan demokrasi bahwa akan selalu ada polarisasi, akan selalu ada politik partisan. Yang paling penting kalau buat saya adalah kalau kita mau realistis ya, jangan sampai politik partisan ini menghambat kebijakan-kebijakan penting yang menyelesaikan persoalan. Jadi selama politik partisan ini tidak menghambat, artinya tentunya ini bukan berarti kita harus tidak kritis ya semua kebijakan digolin gitu, nggak seperti itu gitu. Tapi misalnya kayak sekarang ada COVID-19 dan lain sebagainya, kalau ada kebijakan-kebijakan yang membantu, ya itu kalau harus jalan. Karena kalau kayak di Amerika itu luar biasa sekali politik partisannya, sampai beberapa kali deadlock hanya untuk menyelamatkan masyarakat yang terkena COVID kan. Walaupun sekarang berhasil sih akhirnya. Setelah berapa berbulan-bulan deadlock gitu. Nah, selama politik partisannya itu tidak menghambat pengambilan kebijakan yang penting untuk masyarakat, terutama masyarakat yang memang kurang mampu, saya kira ya itu memang keniscayaan demokrasi yang kita tidak bisa cegah, Mas Yanuar. Dan yang kedua tentunya jangan sampai ke level ini ya, perpecahan, artinya yang membuat orang juga ingin melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Semua ini bisa dicegah sebenarnya kembali lagi kepada tokoh-tokoh politik kita yang jangan sampai pada tahap ya mengajak melakukan kekerasan dan sebagainya gitu ya. Kita harus menetralisir gitu. Dan sebenarnya di Indonesia ini memang situasinya menarik. Karena tokoh-tokoh utamanya itu justru nggak banyak berbicara dan lain sebagainya. Justru yang memainkan peran yang sangat penting itu justru kan kelompok-kelompok pendukung fanatiknya ini, Mas. Memang berisik sekali, dan memang ya karena lagi-lagi tadi saya bilang kita hidup dalam bubble, jadi semakin terasa berisik. Tapi saya yakin itu bisa, selama itu nggak mengganggu kebijakan publik kita. Kalau sudah mengganggu kebijakan publik kita dan membuat kita jadi nggak bisa jalan gitu, pemerintah kita nggak bisa jalan, nah itu benar-benar bahaya. Berarti demokrasi kita gagal gitu memayungi itu semua. Oke, demokrasi. Ini topik terakhir sebelum nanti kita tutup.
Menurutmu secara umum demokrasi kita kayak apa kalau sekarang ini? Kalau kamu lihat indeksnya kan kita turun. Indeks demokrasi kita di awal tahun kemarin itu kan Indonesia dikategorikan sebagai failed democracy. Flawed democracy. Bukan failed, tapi flawed democracy. Demokrasi yang cacat gitu kan. Setelah saya lihat komponennya itu, oke lah, pemilu kita boleh, institusi negara kita boleh, state capacity kita oke. Tapi ternyata civic space kita sering space untuk publik menyuarakan pendapat itu menyempit. Publik makin takut. Dan ini diperkuat juga dengan survei indikator politik yang mengatakan publik makin takut berpendapat. What do you think? Jawabannya adalah revisi Undang-Undang ITE, Mas Yanuar. Jadi memang bahaya sekali. Jadi sulit. Apakah hanya elektronik? Apakah ini hanya elektronik? Atau menurutmu, ataukah di luar yang ruang elektronik enggak? Atau gimana? Kenapa UU ITE? Kenapa Undang-Undang ITE? Karena secara keseluruhan kan memang pendapat akan lebih mudah disampaikan melalui ruang media sosial gitu. Kalau kita dulu melihat sebuah space, kita melihat sebuah tempat, itu kita lihatnya dengan demonstrasi dan lain sebagainya. Ya memang itu juga terjadi ya, misalnya dalam kasus Omnibus Law atau misalnya revisi Undang-Undang KPK dulu atau RUKHP dan lain sebagainya, itu terjadi demonstrasi itu. Ada sebuah ruang di situ. Tapi ruang yang secara terus-menerus itu diproduksi itu kan adalah sosial media gitu. Dan di situ banyak orang berpendapat gitu, dan memang banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi gitu kan, banyak sekali yang kemudian gampang dilaporkan, dan ini ada sebuah dasar yang kemudian dipakai untuk saling melaporkan gitu. Jadi kalau menurut saya yang memang saya kira itu salah satu alasan kenapa indikator kita tuh jadi memburuk gitu ya. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu kita masih cukup baik, tapi menurunnya saya kira pasti salah satunya karena melapor itu gitu. Dan memang selama pasalnya itu tidak diubah, pasal karet undang-undang itu tidak berubah, itu akan selalu menjadi potensi untuk memperburuk demokrasi kita gitu. Masalahnya kita ini kadang tidak konsekuen dengan apa yang kita pilih gitu. Kadang kita selalu bilang ya, ada misalnya para pendukung tertentu ya, bukan pendukung siapapun lah, orang-orang yang mengharapkan stabilitas gitu ya, kira-kira bahasanya, itu selalu menganggap bahwa melaporkan orang yang katanya berisik dan lain sebagainya menggunakan undang-undang ITE itu demi menjaga stabilitas dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang kita harus pahami, konsekuensi berdemokrasi itu memang berisik. Jadi ya kita harus terima itu gitu. Dan memang kadang kita tidak suka mendengarkan orang itu bicara, tapi selama apa yang dia katakan itu bukan hate speech atau tidak mencoba untuk membangkitkan amarah massa gitu, untuk melakukan kekerasan, kita harus menganggap itu sebagai sebuah kritik aja gitu. Jadi nggak usah kita juga dikit-dikit lapor-melapor gitu. Nah, kita bisa aja bilang, edukasi publik untuk tidak lapor-melapor, tapi akan lebih mudah kalau kita revisi undang-undang itu dan nggak ada justifikasi untuk saling melaporkan hanya karena perbedaan pendapat di media sosial. Oke. Terima kasih, Samara. Terakhir ini, rencanamu sendiri gimana? Kamu sekarang sedang studi S2. Setelah S2, apa berencana pulang ke Indonesia atau tetap tinggal di Amerika sebagai diaspora, atau gimana rencananya? Kalau pulang ke Indonesia, apakah mau kembali terjun ke dunia politik atau pembuatan kebijakan? Saya nanya ke kamu ini sebagai mantan diaspora. Saya dulu tinggal 12 tahun saya tinggal di Inggris kan. Saya dulu kepengen pulang, tapi malah nggak bisa pulang karena nggak ada tempat bagi saya di Indonesia. Sampai saya dipanggil pulang oleh negara tahun 2012. Kalau kamu gimana? Kamu tetap tinggal di luar, studi di luar, sekarang ini punya rencana balik ke Indonesia, kembali ke dunia politik atau pembuatan kebijakan? Siapa tahu kamu masuk ke pemerintahan atau masuk ke pembuatan kebijakan di legislatif misalnya. Or do you plan to misalnya terus tinggal di Amerika atau gimana? Iya, jadi Mas Yanuar, saya ingat banget 2019 itu waktu saya masuk di TKN Pak Jokowi, saya ketemu salah satu politisi senior lah. Mas Yanuar pasti kenal baik lah sama politisi senior ini. Yang dia bilang sama saya, dia pernah tanya gini sama saya, kamu serius mau berpolitik? Terus saya jawab, iya Pak, saya serius banget, saya suka berpolitik. Terus dia bilang sama saya dulu juga waktu muda kayak kamu. Tapi percaya atau nggak percaya, 20 tahun dari sekarang nanti kalau kamu di posisi saya, kamu masih akan terus di politik, karena politik itu addicted gitu. Katanya itu sesuatu yang adiktif gitu, yang membuat orang yang terus. Dan dulu saya mikir, nganggepnya enggak lah. Tapi ternyata memang betul. Apalagi buat saya,
secara pribadi ada sebuah rasa penasaran yang belum selesai, Mas. Jadi ketika 2019 kemarin itu saya sih merasa ya kita memang ditutup dari berbagai arah gitu. Lagi juga merasa nggak bisa mewakili masyarakat yang memilih itu tuh, saya nggak bisa paham sama sekali sistem politik kita. Tapi anyway, saya pastinya akan kembali sih, dan saya pengen tahu dari dalam gitu. Jadi itu kenapa saya berpolitik gitu, berpartai politik. Alasan saya berpartai politik itu kan bukan hanya untuk menjadi orang yang berada di luar sistem, tapi ingin mencoba melakukan apa yang kita bisa di dalam sistem gitu. Jadi ya rencananya pasti akan kembali lagi 2024, akan nyalek lagi tentunya, pastinya dari dapil yang sama karena itu dapil yang saya pahami, dan sekarang saya udah jadi diaspora jadi lebih paham nih rasanya jadi diaspora di luar negeri karena dapil saya kemarin di luar negeri juga. Jadi akan kembali dan mengharapkan ya mudah-mudahan sih ya bisa di dalam DPR gitu ya. Kita lihat juga lah apa yang akan terjadi 2024, nggak bisa diprediksi dari sekarang. Alasannya kenapa pengen di dalam DPR ya karena menurut saya maksudnya sebelum ke eksekutif itu lebih baiknya kita memulainya dari legislatif, karena dari situ kita belajar tentang proses pengambilan keputusan yang kompleks gitu ya, dengan berbagai macam kepentingan yang ada dalam DPR misalnya, dan juga belajar mengawasi pemerintah, dan juga yang nggak kalah penting adalah juga membuktikan kepada masyarakat secara utama dapil kita, tapi secara umum bahwa kita punya track record dan kerja yang benar. Jadi kalau kita sudah bisa teruji menjadi politisi yang baik dalam DPR dan segala macam tantangan yang berada dalam Senayan, ya mudah-mudahan bisa menjadi track record yang baik buat kita gitu. Kira-kira orang ini mampu nggak memimpin dalam tahap yang lebih tinggi lagi gitu. Karena kalau legislatif itu kan tetap kita fraksi ya, bergerombol. Tapi itu bisa, tapi itu ada step yang baik kalau buat saya yang baru mulai politik gitu. Tapi ketika kita di eksekutif, kita menjadi satu-satunya orang pengambil kebijakan tertinggi. Jadi itu harus hati-hati untuk sampai ke level itu gitu. I see. Kapan selesainya S2-mu rencananya? Tahun depan? 2022. All the best ya. Mudah-mudahan lancar, S2 selesai, balik ke Indonesia lagi, terlibat mewarnai bukan hanya politik praktis tapi juga dinamika pemikiran, terutama teman-teman muda. Sangat penting. Samara, terima kasih sekali atas nama tim Nalar. Saya berterima kasih atas waktu yang diberikan untuk ngobrol-ngobrol pagi hari ini atau malam hari ini waktu Amerika. Mudah-mudahan yang kamu sampaikan tadi membuka bukan hanya perspektif ya, tapi memperkaya juga. Ini kan tidak hanya pikiran ya, tapi orang juga mendengarkan dengan hati. Saya tidak mau membicarakan politik itu semata-mata hanya dari urusan politik praktis, mendapatkan suara, bagaimana berkuasa, tapi justru bagaimana kita melihat Republik Indonesia ini sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah masa depan yang ingin kita hidupi bersama-sama. Sekali lagi, terima kasih Samara, semoga lancar. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, demikianlah perbincangan kita dengan Samara. Satu pesan penting dari obrolan santai kali ini. Masa depan Indonesia, masa depan politik di Indonesia, terletak di tangan kita semua. Politik mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Karena itu, jangan tidak peduli. Kalau bisa, ambillah peran, sekecil apapun, dari manapun kita berada. Untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar.